Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan izin, masih diberikan inayah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan perkuliahan ya, walaupun cuma lewat YouTube. Tapi mudah-mudahan kita tidak kemudian hilang fokus, atau kita tetap fokus untuk mengikuti tatap muka lewat YouTube ini. Jadi ini adalah mata kuliah studi multikultural. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi terkait dengan pengantar studi multikultural. Jadi ini adalah materi pertama ya dalam mata kuliah studi multikultural. Jadi di pertemuan sebelumnya sudah saya diskusikan terkait dengan hal-hal yang nanti akan kita bahas pada mata kuliah pengantar studi multikultural ini. Baik, teman-teman sekalian, jadi multikultural ini kita bisa sebut sebagai multicultural ya, atau multikultur. Sebenarnya banyak sekali teman-teman bisa lihat referensinya di internet ya, tapi di sini saya hanya akan memberikan sedikit pengantar saja terkait dengan apa itu sebenarnya multikultur. Jadi multikultur itu adalah kombinasi dari dua kata. Yang pertama itu adalah multi atau ragam. Yang kedua itu adalah kultur atau budaya. Jadi multikultur ini kemudian dapat kita artikan sebagai keberagaman budaya, atau secara hakiki dalam kata itu terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing. Nah, jadi ini kemudian dapat kita artikan sebagai multikultur gitu. Jadi multikultur ini bukannya sekedar melihat bahwa terdapat realitas keberagaman budaya, keberagaman suku dan seterusnya, tetapi multikultur ini lebih jauh dari sekedar itu, di mana multikultur ini adalah sebuah pandangan gitu ya, sebuah paradigma atau bahkan sebuah semangat untuk mengakui bahwa banyak sekali di luar sana yang berbeda dengan kita gitu. Bahkan mengakui hak-hak kelompok-kelompok minoritas. Nanti akan saya jelaskan soal itu. Gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar melihat realitas di luar sana, bahwa memang realitas di luar sana itu terdapat berbagai macam suku, berbagai macam budaya, atau terdapat keberagaman gitu ya. Bukan hanya sekedar melihat itu, tapi bahkan kita harus mengakui bahwa keberagaman itu harus kita jaga dan harus kita rawat gitu. Seperti itu. Nah, lalu kemudian kita lanjut di pentingnya studi multikultural. Nah, ini ada beberapa poin pentingnya studi multikultural ini. Itu yang pertama, setiap individu akan merasa dihargai gitu ya, dan diakui eksistensinya. Nah, ketika kita kemudian belajar studi multikultural, maka kita akan mengakui bahwa masing-masing individu itu punya hak untuk merdeka gitu, punya hak untuk hidup dan punya hak untuk eksis. Misalkan kita sebagai pihak yang berada di lingkungan mayoritas, maka orang-orang yang berada di lingkungan minoritas itu kita harus akui hak-haknya gitu, mulai dari hak hidup, hak beribadah, seperti itu. Kita misalkan seorang muslim yang berada di lingkungan mayoritas gitu ya, maka orang yang non-muslim misalkan yang notabene adalah golongan minoritas misalnya, kita harus mengakui keberadaan mereka dan kita harus menghargai eksistensi mereka gitu. Termasuk juga ritualitas mereka ketika mereka menjalankan aktivitas keagamaan mereka, seperti itu. Sebaliknya kalau kita juga berada di posisi minoritas gitu ya, maka kita juga harus bekerja sama dengan pihak mayoritas untuk kemudian bersama-sama merawat atau bersama-sama menjaga kerukunan di lingkungan kita, supaya kita tidak akan mudah bertikai dan keharmonisan itu tetap akan terus terjaga, seperti itu. Nah, lalu yang kedua, pentingnya belajar studi multikultural ini adalah realitas masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam suku, budaya, dan agama. Nah, ini yang saya jelaskan di awal-awal tadi, bahwa kita penting sekali belajar studi multikultural ini. Bukan hanya sekedar studi multikultural ini ada di dalam bagian dari kurikulum kita gitu ya.
Jadi semua perguruan tinggi itu, baik perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi agama Islam, itu pasti ada mata pelajaran atau mata kuliah yang mendiskusikan tentang studi multikultural atau pendidikan multikultural seperti itu. Nah, kenapa sampai seperti itu? Itu sebenarnya pendidikan multikultural atau studi multikultural itu bukan hanya sekedar memperlihatkan kepada kita bahwa Indonesia ini adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan budaya, tetapi pendidikan multikultural itu untuk menjadikan kita supaya menghargai, mengakui, dan kemudian menjaga keutuhan negara kita, misalnya negara Kesatuan Republik Indonesia, di tengah-tengah keberagaman suku, budaya, dan agama gitu. Jadi kita harus mengakui bahwa negara kita ini terdiri dari berbagai macam suku, budaya, dan agama, dan lebih jauh dari itu kita harus menjaga eksistensi itu gitu. Jadi jangan sampai karena perbedaan itu kemudian kita terpecah belah, kita saling bertikai, dan seterusnya. Lalu kemudian pentingnya studi multikultural ini yang ketiga itu semboyan negara kita itu yang di Pancasila itu yang namanya itu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya walaupun kita berbeda tetapi tetap satu. Nah, sebenarnya teman-teman sekalian, pendidikan multikultural ini semakin digencarkan ketika sudah semakin marak terjadinya konflik horizontal ya antar suku begitu. Misalkan di tahun pasca lengsernya Soeharto ya, itu banyak sekali kemudian muncul pertikaian-pertikaian antar kelompok gitu. Jadi ada Madura dan Dayak itu yang terjadi seperti yang terjadi di kasus Sampit itu. Lalu kemudian konflik termasuk juga konflik agama. Nah, agar supaya konflik-konflik seperti itu tidak terjadi lagi, maka penting bagi kita untuk terus menggali, terus mengoptimalisasikan pendidikan multikultural atau studi multikultural seperti itu. Nah, tapi kemudian teman-teman sekalian, pendidikan multikultural ini tentu banyak sekali tantangannya gitu ya. Yang pertama itu selalu ada diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Nah, ini selalu sering kita lihat bagaimana kemudian kelompok-kelompok minoritas ya yang kita pernah melihat itu kasus Jakarta misalnya, itu kelompok Ahmadiyah ya, itu kemudian diserang gitu ya oleh kelompok-kelompok tertentu gitu. Memang mungkin kita kan berbeda-beda pandangan kita terhadap kelompok Ahmadiyah itu. Akan tetapi satu hal yang perlu kita sadari adalah kelompok itu adalah bagian dari adalah warga negara Indonesia yang juga sama-sama satu negara dengan kita, dan sebenarnya mereka itu juga adalah saudara kita sesama makhluk Tuhan gitu, sesama manusia gitu, terlepas apapun ideologi mereka atau apapun aliran agama mereka, tetapi mereka itu adalah sama-sama manusia. Apalagi sekarang kita berada di dalam negara hukum, maka kita tidak harus kita tidak harus mesti bertindak sewenang-wenang kepada kelompok-kelompok minoritas itu seperti itu. Jadi kita harus serahkan kepada hukum begitu ya. Biarkan hukum yang kemudian berjalan gitu, karena kita berada di di negara yang kemudian dinaungi oleh undang-undang dan juga hukum yang berlaku seperti itu. Jadi jangan kemudian kita main hakim sendiri, apalagi mereka itu adalah kelompok minoritas yang harus kita jaga jiwa mereka gitu. Nah, lalu tantangan multikulturalisme yang kedua adalah sering terjadi ketidakadilan secara politik gitu ya. Penegakan hukum, terus ketidakadilan dalam penegakan hukum, lalu kemudian kesempatan kerja dan berusaha, lalu kemudian hak asasi manusia serta hak budaya. Ketidakadilan yang saya maksudkan ini adalah masih terdapat dikotomi antara kelompok minoritas dan mayoritas. Jadi misalkan di daerah tertentu, ketika misalkan seseorang mencalonkan diri sebagai wali kota misalkan, atau bupati atau gubernur, maka biasanya para calon itu akan memainkan politik identitas seperti itu. Jadi kalau kayak misalnya calon bupati misalkan di daerah tertentu, maka karena di daerah tertentu itu mayoritas memiliki aliran budaya tertentu, maka harus mendukung pasangan calon yang memiliki budaya dan agama yang sama, kira-kira seperti itu. Nah, dan ini juga sering dimainkan oleh tokoh-tokoh politik kita. Jadi tokoh-tokoh politik kita itu sering memainkan isu-isu
sara gitu ya, baik itu isu agama maupun isu ras, isu budaya dan seterusnya. Dan ini saya kira ini merupakan tantangan dari studi multikulturalisme. Dalam kacamata multikulturalisme harusnya itu semua itu sama begitu, terlepas apapun budayanya gitu ya, bahkan apapun agamanya, dia harus memiliki panggung yang sama begitu di dalam pertarungan secara politik. Lalu kemudian penegakan hukum juga begitu. Jadi penegakan hukum itu cenderung memilah-milah kelompok-kelompok tertentu gitu. Jadi hukum itu bisa ditegakkan secara total gitu ketika yang bersalah itu adalah suku tertentu, sementara suku yang satu biasanya itu tidak terlalu jadi semacam ada tebang pilih gitu, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang satu terhadap penegakan hukum gitu. Begitu juga dengan hak asasi manusia serta hak budaya. Jadi di Indonesia ini banyak sekali budaya itu yang masih belum mendapatkan pengakuan. Silakan dicari contoh-contohnya. Misalnya ada di pelosok Papua misalnya itu, yang kemudian memang mereka itu mendapatkan pengakuan di daerah itu, tapi pengakuan secara nasional itu belum tentu gitu ya. Misalkan bagaimana ketika mereka itu, orang-orang yang di timur itu kemudian berkompetensi secara politik di barat misalnya, atau orang-orang di Indonesia Timur kemudian berkompetensi secara politik di Indonesia Barat, tentu akan susah karena yang harus diprioritaskan itu adalah orang-orang lokal gitu misalnya. Jadi sekarang kan juga banyak sekali contoh gitu. Ketika misalnya penerimaan pembukaan lapangan kerja misalnya gitu ya. Jadi orang-orang yang bisa bekerja di tempat tertentu itu hanya orang-orang lokal seperti itu, atau ada orang dalam kayak seperti itu. Jadi masih cenderung memilah-milah gitu. Jadi masih tidak ada keadilan dalam baik secara politik, penegakan hukum, baik kesempatan kerja maupun hak berbudaya. Nah, lalu yang ketiga, tantangan multikulturalisme yang ketiga ini adalah belum sepenuhnya mengakui dan menghargai perbedaan. Seperti itu. Jadi biasanya kita ketika kita terbiasa dengan lingkungan yang homogen, terbiasa dengan lingkungan kita, ketika kita keluar, kita akan mudah sekali menyalahkan kelompok yang berbeda dengan kita seperti itu. Jadi contoh misalnya yang paling benar itu adalah saya dan yang lain itu adalah salah seperti itu. Nah, ini juga adalah tantangan multikulturalisme, di mana kita juga tidak mudah untuk menghargai orang lain seperti itu. Jadi kita itu saking kita merasa bahwa kita itu adalah yang paling benar, yang paling suci, yang paling hebat dan seterusnya, maka kita sudah tidak mau mengakui lagi dan menghargai orang lain. Itu dulu yang dapat saya sampaikan. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikut. Semoga apa yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.